Belakangan ini, ada fenomena yang sering disebut netizen sebagai bocah kosong. Istilah ini saya dengar pertama kali diucapkan oleh Surya, Bocah kosong. seorang artis komedi pada sebuah acara di salah satu TV nasional, dan tiba-tiba viral. Saya sendiri juga nonton acaranya di kanal YouTube WKWK Project. Kenapa dikatakan bocah kosong? Dikatakan bocah kosong karena mereka tidak bisa atau terlambat menangkap apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Atau juga mereka nggak bisa jawab apa yang ditanyakan oleh lawan bicaranya. Kemudian lawan bicaranya itu menjadi kesal dan menyebut mereka sebagai bocah kosong. Lalu kenapa bocah kosong itu ada? Berdasarkan pengamatan saya, alasan yang pertama yaitu adanya pengaruh media sosial yang menyebabkan mereka jarang berinteraksi dengan manusia lainnya. Karena setiap hari mereka hanya berinteraksi dengan gadget. Sehingga mereka itu jarang berkomunikasi dan tidak peduli dengan pengetahuan lainnya. Alasan kedua, adanya tujuan-tujuan hidup baru milenial seperti banyaknya berita-berita yang mengatakan enaknya hidup menjadi pro player e-sport. Cuma main game, menghasilkan miliaran rupiah. Atau bermodalkan tampang, kemudian jadi konten kreator yang bisa membeli rumah, mobil, dan sebagainya. Padahal semua itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena berita-berita ini, mereka sibuk setiap hari memainkan game online dan sudah tidak sempat membaca buku atau menonton pengetahuan lainnya. Sehingga menyebabkan mereka menjadi miskin pengalaman serta kurangnya wawasan. Terus kemudian, kenapa bocah kosong menjadi viral? Pertama, sebagian besar penonton mengatakan mereka sangat lucu. Tapi sebetulnya secara psikologi, penonton sangat menikmati perasaan bahwa ternyata ada yang lebih bodoh dari mereka. Perasaan ini membuat hormon dopamin dan endorfin mereka naik, sehingga mereka menjadi senang. Yang kedua, subjek-subjek yang mendapat predikat bocah-bocah kosong ini, rata-rata mereka adalah cewek-cewek cantik yang sebelumnya sudah terkenal. Ada yang sebagai konten kreator, selebgram, atau tiktoker. Kemudian ketiga, jenis komedi dari subjek bocah kosong ini dianggap sebagai jenis komedi baru di samping stand-up komedi. Berbeda dengan para pendahulunya seperti Sri Mulat, Warkop DKI, Bagito Group, Cagur, dan lainnya. Jenis-jenis komedi seperti slapstick, parodi, atau sitkom mungkin sudah tidak cocok lagi dengan generasi milenial ini. Saya jadi berpikir, apakah mereka benar-benar kosong? Atau hanya sebagai salah satu terobosan dari industri hiburan media-media modern? Mungkin misteri inilah yang akan membuat bocah-bocah kosong akan tetap eksis di industri hiburan Indonesia. Bagi seorang teolog Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer, orang bodoh itu seringkali lebih berbahaya dari orang jahat. Kenapa demikian? Ketika ada orang jahat melakukan kejahatan, kita dapat mengungkapnya, kemudian melawannya, bahkan dengan kekerasan sekalipun. Sementara itu, orang-orang lebih toleran terhadap kebodohan. Kebodohan itu bukanlah sifat buruk yang serius. Orang-orang gak akan membuli karena ketidaktahuan, bahkan terlihat lucu. Kedua, kita tidak bisa berdebat dengan orang bodoh, karena mereka pasti akan melawan. Bagi mereka, pendapatnya adalah sebuah kebenaran mutlak. Ada yang tahu nggak dengan julukan tanda kutip makhluk terkuat di bumi? Ketiga, kebodohan tidak menghalangi orang untuk menjadi public figure ataupun pejabat publik. Padahal kekuasaan atau nama besar itu membutuhkan kecerdasan dan kemampuan, seperti kemandirian, pemikiran kritis, dan refleksi diri. Bayangkan, jika ada orang bodoh yang memegang kekuasaan atau menjadi public figure
dengan jumlah pengagum mereka yang tidak sedikit, yang ternyata mereka juga telah dimanipulasi oleh kejahatan. Oke, sekian dulu konten saya kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.